Bab 2811. Bibir Anthony berkedut tak berdaya, merasa seperti Jack benar-benar melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Jack sangat percaya diri. Anthony jelas mengenal Yo saat dia berjalan mendekat dan menyapa Yo. Setelah mereka berdua berbasa-basi, Anthony berkata dengan penuh arti, "Yo, jangan marah. Orang ini sedikit pemarah. Sebelumnya, saya bertemu mereka berdua ketika saya sedang menunggu senior saya. Saya memberi mereka undangan yang sangat bagus juga, tetapi mereka melemparkanku ke samping bahkan tanpa memandangnya." Setelah itu dikatakan, ada raungan tawa di sekitar mereka. Jack benar-benar sesuatu yang lain. Dia pikir dia siapa? Apakah dia benar-benar berpikir dia akan bisa memasuki kota hanya dengan keahliannya sebagai seorang alkemis? Dia jelas tidak tahu tempatnya. Wajah Rudy mulai memerah melihat perlakuannya. Dia praktis gemetar karena marah. Dia akan berdebat ketika Jack menariknya kembali. Tidak perlu membuang waktu mereka dengan orang-orang seperti itu. Ada semakin banyak orang berkumpul di depan kota, dan semakin banyak yang menatap ke arah mereka. Sangat cepat, mereka berdua menjadi titik fokus dari seluruh tempat. Jack benci menjadi pusat perhatian, tapi masalah selalu datang mencarinya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Bibirnya berkedut tak berdaya saat dia berbalik untuk melihat Rudy dan berbisik, "Aku akan mencari tempat dengan lebih sedikit orang untuk mendiskusikan rencana kita setelah memasuki Tousan Leaves City. Itu sudah dikacaukan oleh orang-orang ini, jadi tidak ada alasan untuk menunggu lagi." Setelah dia mengatakan itu, dia segera berjalan menuju kelompok di depan batu dari sebelumnya. Antrian sudah sangat panjang pada saat itu. Jack dengan santai membawa Rudy, menyebabkan semua orang melebarkan mata. Dia benar-benar mengantri. Ya ampun, aku hanya bercanda. Aku tidak percaya dia benar-benar terlalu percaya diri sehingga dia pikir dia bisa memasuki kota. Dia jelas sudah gila. Hanya setengah dari orang yang mencoba yang bisa memasuki kota. Dia pikir dia siapa? Apakah dia pikir dia murid dari klan kelas 7? Dia benar-benar berpikir keahliannya akan bisa membiarkannya masuk. Petik 2. Jack mengabaikan semua ejekan yang dilontarkan padanya. Dia merasa itu hanya kata-kata orang bodoh. Tatapannya sepenuhnya terfokus pada batu di depannya. Ada beberapa orang yang menggunakan semua yang mereka miliki dan masih tidak bisa membuat batu itu bersinar merah. Beberapa yang lain masuk hanya dengan pukulan ringan. Pada akhirnya, hanya ada satu syarat untuk masuk ke Tousan Leaves City dan itu adalah skill. Keterampilan mutlak. Aku menolak untuk mempercayainya. Seorang pria berjenggot mengirimkan pukulan demi pukulan. Dia tampak sangat percaya diri tetapi gagal menyalakan kristal pada akhirnya. Dia menatap batu itu dengan putus asa. Kenyataannya begitu kejam. Dia tidak memiliki hak untuk memasuki kota 1000 daun. Itu hanya kota tingkat 8, namun dia bahkan tidak bisa masuk. Dia berpikir bahwa dia akan dapat memamerkan keahliannya di dunia berputar, tetapi yang dilakukannya hanyalah menunjukkan betapa tidak bergunanya dia. Pria itu berteriak, "Saya menolak untuk percaya. Bagaimana mungkin saya tidak bisa melakukannya?" Namun, dia tidak bisa melakukannya tidak peduli berapa banyak dia berteriak. Orang-orang di belakangnya mulai tidak senang saat dia berteriak. Seseorang mengerutkan kening dan berkata, "Cepat dan pergi. Ini bukan tempat bagimu untuk curhat. Tidakkah kamu melihat bahwa masih ada begitu banyak orang di belakangmu?" Bibir pria itu menegang saat dia menenangkan diri. Dia dengan cemberut meninggalkan tempat itu dengan tatapan jijik. Tidak ada yang bersimpati pada yang lemah bagaimanapun, itu adalah survival of the fittest. Rudy menarik napas dalam-dalam bahkan otot-ototnya menegang, betapa kejamnya. Jack mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Rudy memandang orang-orang di sekitar mereka dan dengan penasaran bertanya, mengapa lebih banyak orang yang berkumpul daripada yang mengantri? Mengapa mereka tidak masuk? Atau semuanya ditolak? Bab 2812. Jack melihat sekeliling dan berkata setelah beberapa pemikiran, mereka seharusnya menunggu orang. Sepertinya situasi di Tousan Leaves City mungkin rumit juga. Mereka tidak akan menunggu di sini sebaliknya. Beberapa orang di sini adalah orang-orang yang ditolak, tapi kebanyakan dari mereka harus menunggu. Yo belum masuk juga. Dia murid dari klan kelas 8. Rudy mengangguk kecil. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mereka sedang menunggu rekan murid mereka untuk berkumpul sebelum mereka masuk. Mungkinkah tantangan di kota 1000 daun membutuhkan lebih banyak orang untuk berkumpul bersama untuk mendapatkan hadiah yang lebih baik?
Jack menggelengkan kepalanya, tidak ada yang pasti. Jangan pikirkan itu sebelum kita memasuki kota. Namun, ada sesuatu yang semua orang setujui. Ada kekuatan dalam jumlah. Dalam hal memperebutkan sumber daya, memiliki lebih banyak rekan murid akan memberimu lebih banyak keuntungan dan kepercayaan diri. Mereka mungkin berkumpul karena itu. Rudy menghela nafas dengan wajah cemberut. Prajurit yang ditolak hanya merupakan bagian dari mereka yang berkumpul di sana. Bagaimanapun, sebagian besar dari mereka mungkin telah menerima nasib mereka dan meninggalkan alun-alun, kembali ke kota tingkat 9. Namun, masih ada beberapa prajurit yang tidak menerima nasib mereka. Mereka tinggal di belakang dan terus mencoba. Semakin Rudy memikirkannya, semakin sedih dia. Dia sudah mengelompokkan dirinya dengan kegagalan. Dia memandang Jack dan tidak bisa menahan diri untuk berkata lagi, dunia seorang pejuang begitu kejam. Menjadi seorang alkemis lebih cocok untukku. Jack tidak bisa menahan tawa pada pemikiran itu. Sebelumnya, dia tidak merasa Rudy senaif itu, tapi dia akhirnya mengerti sikap Rudy setelah kata-kata itu. Rudy mungkin ingin berpura-pura palsu, tetapi sebenarnya tidak banyak yang ada di kepalanya. Jika Rudy tidak bertemu Jack, dia hanya akan menjadi umpan meriam kemanapun dia pergi. Jack tidak membalas pada Rudy dan hanya mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, itu tidak menghentikan orang lain untuk melakukannya. Anthony sedang mengantri di belakang Jack, dan benar-benar berjalan tepat ketika dia mendengar kata-kata Rudy sebelumnya. Anthony tersenyum dingin, menjadi seorang alkemis jelas cocok untuk Anda. Mereka yang tidak bisa berarti banyak di jalur seorang pejuang akhirnya mencoba menjadi seorang alkemis. Jack mengerutkan kening. Anthony tidak jauh berbeda dari semua orang yang pernah dia temui sebelumnya. Mereka semua adalah lalat yang tidak bisa disingkirkan Jack. Justru karena alasan itulah dia menolak saran Anthony. Anthony merasa Jack telah menghinanya, dan hanya mencoba membuat Jack kesulitan. Dia sengaja meninggikan suaranya saat mengatakan itu, bermaksud agar semua orang di sekitarnya mendengarnya. Tawa mengejek segera menyusul. Sangat menggelikan bagi seorang alkemis untuk mencoba dan mendapatkan hak untuk memasuki kota. Apakah dia berpikir bahwa mengantri membuktikan sesuatu? Jika dia tidak bisa melakukannya, maka dia tidak bisa. Begitu banyak orang telah ditolak. Bagaimana caranya? Dia begitu percaya diri. Aku masih tidak tahu tentang Jack, tapi yang bernama Rudy itu jelas sangat lemah. Jika Rudy berhasil masuk ke kota, aku akan memanggilnya ayahku. Mereka semua hanya alkemis yang sangat dimanjakan. Mereka sama sekali tidak tahu tentang dunia luar. Mereka berpikir bahwa mereka lebih baik daripada kita para pejuang hanya karena mereka sedikit terampil. Itu benar. Seorang murid dari klan kelas 8 sebenarnya menawarkan kondisi yang menggoda seperti itu dan keduanya benar-benar mengabaikannya. Siapa yang memberi mereka keberanian itu? Bab 2813, dia memberi dirinya keberanian itu. Jelas bahwa dia hanya seorang alkemis dari tempat yang tidak penting. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak begitu arogan, berpikir bahwa dia akan bisa memasuki kota sendiri. Jack mengangkat alis pada semua diskusi, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Dia tidak ingin repot berdebat dengan orang-orang itu. Tapi, tekad Rudy tidak sekuat itu. Menghadapi semua kata itu, amarah Rudy melonjak. Kaulah yang bodoh. Kamu tidak tahu seberapa kuat Jack. Riff-raff seperti kalian semua bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan Jack. Rudy sangat marah. Dia benar-benar lupa semua yang dikatakan Jack padanya. Dia praktis berdebat demi berdebat pada saat itu. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia mengerutkan bibirnya. Rudy selalu bertindak semaunya tanpa mempertimbangkan waktu dan tempat. Ketika orang-orang di sekitar mereka mendengar kata-kata itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak ketika mereka memandang Jack dan Rudy dengan jijik. Praktis tidak ada yang setuju dengan kata-kata itu sama sekali. Itu hanya menarik lebih banyak penghinaan dan ejekan. Io berjalan mendekat dan menatap Rudy dengan mata menyipit. Io tidak berencana melakukan apapun pada awalnya. Io hanya ingin diam-diam menunggu sampai hasilnya keluar untuk membuktikan betapa bodohnya kedua alkemis itu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Rudy akan mengatakan sesuatu yang absurd seperti itu. Rudy praktis membingkai Jack sebagai murid yang luar biasa dari klan kelas 9. Io mencibir ketika dia berkata, kamu benar-benar tidak berpengalaman. Dengarkan saja apa yang kamu katakan. Bahkan murid terpilih dari Paviliun Kompas tidak akan berani mengklaim bahwa dia tidak terkalahkan,
bahwa tidak ada seorang pun di sini yang mampu menghadapinya. Lagi pula, selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Untuk seorang alkemis sepertimu yang berani membuat klaim liar seperti itu, kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Semua orang mengangguk pada kata-kata itu. Kedua alkemis itu benar-benar tidak tahu akal sehat dasar. Mereka mungkin bahkan belum pernah melalui pertempuran yang sebenarnya sebelumnya. Mereka hanya berpikir bahwa mereka memiliki sedikit keterampilan yang memungkinkan mereka melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Jack menghela napas tak berdaya, berbalik dan memelototi Rudy. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku berusaha keras untuk menghentikanmu, tetapi aku masih gagal menghentikan mulutmu. Kamu bersikeras mengatakan semua yang aku tidak ingin kamu katakan. Apa gunanya mengatakan semua itu? Apakah semua orang akan percaya padamu? Apakah ada gunanya melampiaskan kekesalanmu? Kamu hanya akan mengundang lebih banyak opini negatif. Mulai sekarang, lebih baik kamu tutup mulut. Telanlah setiap kata yang ingin kamu ucapkan." Rudy mengerucutkan bibirnya dengan susah payah. Dia harus mengakui bahwa Jack benar. Sekelompok orang itu memandang rendah mereka, untuk memulai. Tidak peduli apa yang dia katakan, semua orang hanya akan memperlakukan kata-katanya sebagai lelucon. Rudy memutuskan untuk hanya menutup mulutnya, bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia tampak seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Jack berbalik untuk melihat orang-orang yang masih mengejek mereka. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Orang sering mengatakan apapun yang mereka inginkan. Sebelum hasilnya keluar, saya pikir lebih baik jika Anda tidak terlalu keras kepala." Kata-kata Jack memicu lebih banyak tawa. Seseorang menunjuk Jack dan berkata, "Apa?" Bab 2814. Terserah, apa gunanya berdebat dengan seseorang yang begitu bodoh? Kita akan tahu seberapa banyak lelucon kata-katanya hanya dalam beberapa saat. Pria bermulut besar dari sebelumnya gagal masuk bahkan setelah 3 kali mencoba. Aku bersedia untuk bertaruh bahwa mereka tidak akan bisa masuk bahkan jika mereka tinggal di sini dan terus-menerus mencoba selama 2 tahun. Jack tertawa ketika dia berbalik untuk melihat Yo. Murid dari Paviliun Kompas memiliki aura yang mulia baginya, jelas bahwa Yo berasal dari keluarga terpandang. Jack tertawa terbahak-bahak, "Apakah kamu begitu yakin bahwa aku pasti akan gagal masuk?" Yo mengangkat alis, tidak menyangka akan pertanyaan mendadak Jack. Yo mengangguk tanpa ragu-ragu. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu dipikirkan oleh Yo. Jika dua alkemis bisa mendapatkan hak untuk pergi ke kota, maka prajurit yang ditolak itu terlalu menyedihkan. Jack tertawa, "Mengapa kita tidak bertaruh? Jika kita berdua berhasil memasuki Paviliun 1000 Daun bersama-sama, Anda akan memberi kami 10.000 kristal roh." Memikirkan 9 kristal roh kelas 9 yang perlu dia kumpulkan memberi Jack tekanan yang sangat besar. Jack tidak mau melepaskan kesempatan apapun yang dia miliki untuk membuat lebih banyak kristal roh. Orang itu telah mengejeknya sedikit lebih awal, dan sekarang tepat di hidungnya, menatapnya dengan ekspresi mengejek. Jack harus memberinya pelajaran. Yo melebarkan matanya saat dia tertawa tak terkendali. Dia merasa seperti alkemis di depannya adalah lelucon. Apakah Jack tidak tahu apa yang dia katakan? Apakah Jack tahu betapa konyolnya dia terdengar bagi semua orang di sana? Jack bertanya lagi setelah menyadari kurangnya respon dari Yo, "Apakah kamu bersedia untuk bertaruh?" Jack mengulangi kata-katanya menyebabkan lebih banyak keributan di kerumunan. Mereka merasa Jack sebagai seorang alkemis terlalu lucu. Bodoh tidak lagi cukup untuk menggambarkannya. Kepercayaan dirinya menembus atap. Yo tertawa lama sebelum dia mengangguk, "Tentu. Karena Anda bersikeras pada taruhan ini, saya akan memberikan apa yang Anda inginkan. Jika Anda menang, Anda berdua bisa memasuki Tousan Leaves City dan saya akan memberi Anda 10.000-an kristal roh di tempat, tetapi jika kamu kalah." Jack mengangkat alis saat menjawab, "Jika aku kalah, aku akan memberimu 10.000 kristal roh juga." Kata-kata itu berhasil membungkam kerumunan. Semua orang melihat ke arah Jack, dan beberapa dari mereka mengerucutkan bibir. Mereka merasa seperti Jack melewati batas pada saat itu. Apakah Jack benar-benar idiot? Jack tidak peduli dengan apa yang dikatakan semua orang di sekitarnya dan hanya menunggu Yo mengangguk. Yo mengerutkan alisnya, tidak tahu lagi harus berkata apa. 10.000 kristal roh bukanlah jumlah yang kecil bagi Yo. Karena Jack ingin menawarkan jumlah itu secara gratis, dia secara alami akan menerima tawaran itu. Yo tersenyum dan berkata, "Baiklah. Ayo kita lakukan."
Semua orang di sini bisa menjadi saksi. Jack mengangkat alis dan menjawab, aku tidak percaya pada saksi manusia yang bisa tiba-tiba membela orang yang kalah. Mengapa kita berdua tidak menandatangani kontrak? Kita harus menuliskan semuanya dalam kontrak. Setelah hasilnya keluar, siapapun yang melanggar kontrak setelah berakhir akan dihukum oleh surga. Jack mengucapkan semua kata itu seolah-olah dia sedang memberikan keadilan. Sekali lagi ada banyak keributan di antara kerumunan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mulai mengutuk lagi. Bab 2815. Orang ini terlalu percaya diri. Dia bahkan ingin menandatangani kontrak karena dia merasa semua orang yang menjadi saksi tidak cukup bisa diandalkan. Jika dia kalah, dia harus membayar 10.000 kristal roh. Tidak ada kesempatan baginya untuk mendapatkan keluar dari itu. Sebelumnya, saya pikir pria itu mungkin memiliki tujuan lain untuk bertindak seperti itu, tetapi sekarang sepertinya dia terlalu percaya diri. Dia merasa seperti dia benar-benar bisa masuk ke kota. Benar-benar ada berbagai macam orang. Itu keajaiban seseorang seperti dia ada. Tidak mungkin. Orang-orang yang datang dari tempat terpencil seperti dia selalu merasa dari mana mereka berasal dapat mewakili seluruh benua Hestia. Bahkan murid dari klan kelas 8 tidak cocok untuknya. Io memandang Jack tanpa berkata-kata, tiba-tiba merasa semua yang telah dia lakukan sangat kecil. Namun, karena semuanya sudah berkembang ke tingkat ini, dia tidak akan terlihat bagus jika dia tidak setuju. Io mengangguk, mengambil kontrak dari cincin spasialnya. Karena pria itu ingin mempersembahkan kristal rohnya di piring perak, tidak ada alasan bagi Io untuk menolak. Tidak sulit untuk menandatangani kontrak. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menuliskan dengan jelas kondisi di atas kertas sebelum menandatangani dengan darah mereka. Tidak butuh waktu lama untuk kontrak mereka berlaku. Dengan semua orang sebagai saksi, mereka berdua menyelesaikan kontrak tanpa penundaan. Ketika darah menodai kertas, suasana hati semua orang sedikit rumit. Mereka memperhatikan Jack dengan ekspresi yang bertentangan. Mereka merasa Jack terlalu percaya diri. Namun, bahkan jika mereka bisa melihat nilai Jack, semua orang dengan jelas melihat Rudy di sebelah Jack. Kekuatan Rudy kembali di dunia luar jelas tidak lebih kuat daripada berada di tahap awal level bawaan. Di mata semua orang di sana, itu dianggap sampah. Bahkan jika Jack memiliki kemampuan untuk memasuki kota, Rudy pasti tidak. Jika hanya Jack, orang mungkin akan ragu, tetapi kontraknya dengan jelas menyatakan bahwa mereka berdua akan berhasil memasuki kota. Hasilnya jelas, tidak ada kemungkinan lain. Ada sesuatu yang salah dengan kepala orang ini, atau dia tidak akan melakukan sesuatu yang begitu gila. Dia hanya memberi Io kristal rohnya secara gratis. Siapa yang tahu dari mana orang ini mendapatkan semua kepercayaannya dari. Setelah menandatangani kontrak, Jack mengalihkan pandangannya, tidak ingin menyia-nyiakan usaha lagi untuk semua orang di sana. Dia ingin bertaruh 20.000 kristal roh, tetapi dia khawatir Io tidak akan mampu membayar jumlah yang begitu besar. Dia benci terikat oleh detailnya, jadi dia memutuskan untuk memotongnya menjadi 2. Mungkin saja Io tidak memiliki 20.000 kristal roh, tetapi Io pasti memiliki setidaknya 10.000. Mungkin karena Jack terlalu tenang, diskusi di sekitar mereka mulai tenang. Semua orang diam-diam menunggu giliran Jack, dengan penuh semangat menantikan hasil Jack. Waktu perlahan berlalu, dan akhirnya giliran Jack. Batu itu kurang lebih tingginya sama dengan Jack. Batu hitam itu dipenuhi dengan pola merah darah. Di atasnya ada kristal tak berwarna. Orang sebelum Jack berhasil membuat kristal itu menyala merah, mendapatkan hak untuk memasuki kota. Setelah batu itu mengeluarkan cahaya yang kuat, sebuah token ditembakkan. Pada token itu ada tulisan, token entry token. Orang itu dengan bersemangat menari di tempat setelah mendapatkan token. Bab 2816. Dia tidak segera memasuki kota 1000 daun dengan token seperti orang lain. Sebaliknya, dia berdiri di samping dan menatap Jack dengan intrik. Jelas bahwa dia ingin tinggal dan menonton pertunjukan. Jack mengabaikan orang lain, hanya fokus pada batu itu. Sebenarnya, dia tidak sepenuhnya yakin berapa banyak yang harus dia tunjukkan agar kristal tak berwarna itu menyala ungu. Lagi pula, dia tidak hanya ingin masuk sendiri, Rudy harus ikut dengannya. Memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak menahan diri. Tangannya mulai membentuk segel demi segel, dan kekuatan menghancurkan kekosongan mengepal menjadi tinjunya. Pada saat itu, energi hitam keabu-abuan muncul dari tangan kanan Jack.
Tidak ada fluktuasi energi dari energi ini, dan sepertinya tidak ada yang luar biasa tentang energi itu. Semua orang membuka mata mereka saat mereka menatap Jack dengan antisipasi, menunggunya untuk melepaskan serangan bertenaga penuh, hanya untuk menemukan bahwa kristal itu tidak bereaksi sama sekali. Mereka ingin melihat Jack menangis putus asa setelah kegagalannya. Mereka ingin dia menyesali ketidaktahuannya. Jack mengerutkan kening saat dia membanting tinjunya ke batu dengan keras. Semua orang mendengar ledakan, dan batu itu sedikit bergetar. Mata semua orang terbelalak saat kristal di atas batu itu tiba-tiba memancarkan warna ungu cerah yang begitu terang sehingga menyakiti mata semua orang yang melihatnya. Mereka semua menutupi mata mereka atau mengalihkan pandangan mereka. Ada beberapa orang yang membuat batu itu bersinar ungu sebelumnya, tetapi cahayanya tidak pernah begitu kuat. Seolah-olah batu itu memiliki kekuatannya sendiri. Ya ampun, apakah ada yang salah dengan batu itu? Mengapa itu bersinar begitu kuat? Siapa tahu, aku tidak bisa melihat lagi, aku akan buta. Laser cahaya yang hidup sejenak sebelum menghilang. Saat itu menghilang, dua sinar cahaya keluar dan mendarat di tangan Jack. Dia melihat token entry menara ungu, serta pita ungu, telah muncul. Ketika Jack menyentuh token masuk, gelombang informasi mengalir ke pikirannya. Jack menghela nafas ringan, menyesali kenyataan bahwa dunia berputar benar-benar tempat mistis dengan seperangkat aturannya yang lengkap. Informasinya sangat kaya, menjelaskan berbagai aturan Tousan Leaves City secara rinci. Jika dia hanya berhasil membuat batu itu bersinar merah, dia hanya akan bisa mendapatkan token masuk menara. Jika dia membuatnya ungu, dia akan mendapatkan band di samping itu. Hanya ada satu kegunaan untuk band itu, yaitu memilih seorang pembantu. Itu akan memungkinkan orang untuk memasuki kota 1000 daun dengan pemilik token, bahkan mengizinkan asisten ini masuk. Jack mengangkat alisnya sebelum dia mendorong gelang itu ke tangan Rudy, memberi isyarat agar Rudy bergegas dan memakainya. Rudy dengan bersemangat menyelipkan pita di pergelangan tangannya, menghapus ekspresi sedihnya. Terlepas dari apa yang telah terjadi, dia berhasil masuk ke Tousan Leaves City, yang merupakan nasib yang lebih baik daripada yang ditolak seluruhnya. Dia bahkan mungkin mendapatkan beberapa manfaat darinya. Pikiran itu membuat Rudy senang, dan dia hampir tidak bisa menahan seringai di wajahnya. Namun, menjadi bahagia saja tidak cukup. Setelah bersenang-senang selama beberapa detik, dia berbalik untuk melihat semua orang yang meragukan mereka dengan begitu keras. Pada saat itu, semua orang menutup mulut mereka, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Bahkan napas mereka telah melambat. Mengingat wajah semua orang, Rudy perlahan berbalik untuk melihat Yo. Bab 2817. Ekspresi percaya diri di wajah Yo terhapus pada saat itu, digantikan oleh ekspresi tidak percaya saat dia menatap kristal itu. Meskipun kristal itu kembali ke keadaan semula, tidak ada yang bisa melupakan betapa kuatnya cahaya ungu saat Jack mengaktifkannya. Napas Yo bertambah berat saat ini. Rudy mencibir, sekarang pemenang telah diputuskan, bukankah seharusnya kamu menyerahkan 10.000 kristal roh? Kata-kata itu seperti palu di kepala Yo yang membuatnya tersadar dari transnya. Apa yang telah dia lakukan? Jack telah memasang jebakan besar untuknya, dan dia melompat ke dalamnya dengan sukarela dan percaya diri. Yo sangat marah sehingga seluruh tubuhnya menegang. Meskipun 10.000 kristal roh adalah sesuatu yang Yo mampu, itu bukan jumlah yang kecil. Bahkan jika itu untuk membayar taruhan. Dia menunjuk Rudy dan berkata, kalian berdua bersekongkol untuk menipu saya. Anda menipu saya dari kristal roh saya. Saat ini, Yo hanya memiliki satu pikiran di benaknya, baik Jack dan Rudy telah memasang jebakan yang, tanpa disadari lebih baik, melompat ke dalamnya. Dia merasa terhina dan marah sama sekali. Dia merasa lebih buruk daripada ditampar wajahnya beberapa kali, dan dia ingin membunuh Jack untuk itu. Bibir Jack berkedut tanpa berkata-kata. Yo sebenarnya mengatakan dia menipu Yo, tapi dari mana asalnya? Jack mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, akui saja bahwa Anda pecundang. Mengapa Anda membicarakan hal lain? Anda mengatakan bahwa kami menipu Anda, tetapi apakah saya memaksa Anda untuk bertaruh? Lemah dan tidak bisa masuk ke kota. Kamu adalah orang yang picik di sini. Kamu bilang aku bodoh sebelumnya, jadi mengapa kamu memanggilku penipu sekarang? Wajah Yo memerah mendengar kata-kata itu. Dia benar, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa Yo merasa dia telah dibohongi. Yo menarik napas dalam-dalam dan membentak, kalian berdua penipu.
Kalian tidak bisa menjadi alkemis. Pakaian kalian hanya untuk berbohong kepada orang-orang. Kalian memakainya untuk membujuk orang agar mengambil taruhan kalian. Rudy menjadi sangat marah setelah mendengar itu. Mengapa pria ini sangat tidak masuk akal? Berhenti dengan semua kebohonganmu, kecam Rudy. Kami berdua adalah alkemis. Kami bahkan berhasil mendapatkan lencana alkemis kelas 6 dari Aliansi Alkemis Provinsi Tengah. Tidakkah kamu melihat lencana di dada kami? Jack hanya sekuat itu. Dia jauh lebih baik daripada siapapun baik dalam alkimia dan dalam pertempuran. Aku sudah bilang begitu, tapi kamu menolak untuk percaya padaku, bahkan mengatakan bahwa aku gila. Rudy lalu menunjuk semua orang di sekitarnya. Aku mendengar semuanya sebelumnya. Apakah kalian semua tidak mengatakan itu? Berbagai komentar dan komentar dilontarkan sebelumnya, namun isinya kurang lebih sama. Rudy benar, mereka mengira Rudy sudah gila sebelumnya. Mereka mengklaim ada yang tidak beres dengan kepala Rudy. Mereka tidak pernah menyangka Jack begitu terampil. Semua orang merasa canggung setelah mendengar kata-kata Rudy, dan untuk berpikir, mereka dengan senang hati mengabaikan Jack. Bab 2818. Rudy tersenyum gembira, merasa seperti telah mendapatkan kembali kehormatannya yang hilang. Dia kemudian menunjuk seorang pria berotot yang paling banyak mengkritik Jack sebelumnya. Pria ini adalah pria yang sama yang telah mengkritik orang lain di depan Jack, dan Rudy ingat hal-hal buruk yang dikatakan pria itu. Rudy menunjuk laki-laki itu dan berkata, "Kamu bilang ada yang salah dengan otak Jack, kan? Bahwa dia tidak terampil dan dia bodoh. Nah, apakah kamu masih berpikir begitu sekarang? Siapa yang bodoh sekarang? Iya." Wajah pria itu memerah saat bibirnya berkedut. Semua yang dia katakan dan lakukan kembali padanya dan membuatnya bodoh. Semua orang mati diam pada saat itu. Mereka yang sebelumnya dengan senang hati mengkritik Jack menjadi bisu, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Rudy mendengus dingin, tidak peduli dengan mereka saat dia berbalik untuk melihat Jack. Secara alami, Jack tidak peduli dengan orang-orang ini. Jack memandang Yo dan mengulurkan tangan. "Kami berdua menandatangani kontrak. Jika kamu ingin menentangnya, kamu akan mendapat reaksi keras dari hukum dunia. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Cepat dan bayar aku." Kata-kata Jack sangat mempermalukan Yo. Dia sangat marah sehingga dia gemetar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bertaruh dengan Jack dan kalah telak. Dia bahkan menandatangani kontrak, jadi sudah terlambat untuk menyesal. Yo dengan marah mengeluarkan 10.000 kristal roh dari penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Jack. Jack mengangkat alis pada ini dan benar-benar mulai menghitung kristal roh di depan semua orang di sana. Hanya setelah dia memastikan nomornya benar, dia memasukkan kristal ke dalam biji mustard. Yo merasa seperti baru saja ditampar beberapa kali. Dadanya naik turun karena marah saat dia memelototi Jack dengan gigi terkatup. Seolah-olah Jack adalah musuh bebuyutannya. Meskipun demikian, dia tidak mengatakan apa-apa bahkan saat dia gemetar karena marah. Bagaimanapun, keterampilan mengalahkan debat, dan Jack telah membungkam semua orang dengan hasilnya. Pada saat itu, tidak ada gunanya bagi Yo untuk mengatakan apapun. Dia hanya akan ditertawakan. Jack mengangkat alis sebelum berbalik dan mulai berjalan menuju gerbang kota. Anthony bersembunyi di belakang, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia khawatir Jack akan mempermalukannya dengan mengungkit apa yang dia katakan sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah memperlakukan Jack sebagai seorang alkemis murni saat itu dan merasa bahwa tindakan Jack adalah lelucon. Anthony memiliki perasaan pahit di hatinya ketika dia melihat Jack berjalan pergi. Dia mengira ada sesuatu yang salah dengan kepala Jack, tetapi Jack, secara mengejutkan, memiliki keterampilan itu. Dibandingkan dengan Jack, dia tidak berguna. Masuk akal mengapa Jack bahkan tidak peduli dengannya. Dengan keterampilan mutlak, dia bahkan membawa Rudy bersamanya ke kota, dan dia juga tidak benar-benar membutuhkan bantuan. Baik Jack dan Rudy berada di alun-alun bundar yang besar. Setelah memasuki kota 1000 daun, 99 anak tangga gading menyambut mereka. Keduanya berjalan perlahan. Setelah mereka naik ke alun-alun, mereka akhirnya melihat seberapa besar itu. Kemanapun mereka melihat, ada orang. Mereka tidak bisa mengatakan berapa banyak orang yang ada di sana. Alun-alun itu bahkan lebih besar dari seluruh kota Matahari Hitam. Rudy ternganga melihat pemandangan itu. Ini adalah alun-alun terbesar yang pernah kulihat dalam hidupku.
Bab 2819. Alun-alun itu penuh sesak dengan orang-orang. Beberapa sedang beristirahat sementara yang lain berkumpul dalam kelompok, mengobrol. Ada begitu banyak orang di sini. Setidaknya ada 10.000 orang. Seru Rudy dengan mata melebar. Hanya Tousan Leaves City saja memiliki begitu banyak orang. Jika Anda menambahkan orang-orang dari semua kota tingkat 8, setidaknya akan ada beberapa ratus ribu. Mengatakan itu, Rudy mulai bersemangat. Jack berbalik untuk melihat Rudy. Seharusnya ada setidaknya 20.000 orang di sini. Lagi pula, ini hanya orang-orang yang tinggal di alun-alun. Jangan lupakan mereka yang sudah masuk ke dalam. Jack melihat ke arah bagian terpenting dari alun-alun. Alun-alun bundar itu pasti sangat besar, tetapi dibandingkan dengan Menara 1000 Daun yang ada di tengah, itu pucat jika dibandingkan. Menara 1000 Daun berada di jantung alun-alun. Menara itu sangat tinggi sehingga menyentuh awan, dan mungkin bisa memuat puluhan ribu orang. Dibandingkan dengan mereka yang sedang beristirahat di luar, mungkin ada lebih banyak orang di Menara 1000 Daun. Dengan pemikiran itu, Jack mulai bersemangat juga. Semua orang yang berkumpul di sana telah melalui seleksi. Tidak ada seorang pun di sini yang di bawah standar kecuali yang dibawa oleh orang lain. Mereka harus melalui lebih banyak pilihan sebelum mereka bisa memasuki kota level 7. Proses seleksi tampaknya tidak terlalu ketat bagi Jack, tetapi telah mengurangi beberapa orang. Jack tidak bisa membayangkan berapa banyak yang akan tersisa ketika datang ke kota tingkat 2 atau bahkan tingkat 1. Tidak masalah dari kota mana mereka memulai, tetapi siapapun yang bisa tiba di kota tingkat 2 atau tingkat 1 akan menjadi elit di antara para elit. Mereka setidaknya akan dipilih sebagai murid di berbagai klan besar. Dia bertanya-tanya kapan dia akan menghadapi tantangan seperti itu. Tetapi tantangan itu semua adalah peluang di mata Jack. Rudy menghela nafas sambil menegakkan punggungnya. Apakah kita akan masuk sekarang? Aku mulai tidak sabar. Tapi aku penasaran, mengapa orang-orang ini duduk-duduk? Bukankah semua orang harus masuk? Rudy diliputi pertanyaan. Aturan 1000 Daun kota semuanya telah ditransmisikan ke dalam pikiran Jack saat dia mendapatkan token masuk. Jadi, dia berbalik dan melihat sekeliling sebelum berkata kepada Rudy, bukannya mereka tidak ingin masuk, tetapi mereka ingin memastikan mereka dalam kondisi terbaiknya sebelum mereka masuk. Lagi pula, kamu tidak bisa pergi setelahnya, memasuki menara. Hanya ada 3 hasil setelah kamu masuk. Mengatakan itu, Jack berhenti saat matanya bersinar dengan niat untuk bertempur. Rudy bergidik melihat Jack. Sambil sedikit batuk, Rudy dengan hati-hati bertanya, apa 3 hasil itu? Jack menarik napas dalam-dalam sambil berkata perlahan, entah kamu mati di dalam, atau kamu mencapai tingkat ketiga dan meninggalkan kota 1000 Daun untuk kota berikutnya. Kemungkinan terakhir adalah naik ke tingkat ke-7 dan memperoleh berbagai harta karun sebelum berangkat ke kota berikutnya. Rudy merasa seolah-olah seember air dingin dituangkan ke kepalanya. Dia langsung menegang pada implikasinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Meskipun Jack santai saat berbicara, Rudy tahu bahwa hasil pertama adalah apa yang akan dialami mayoritas. Rudy pernah merasakan betapa kejamnya dunia berputar di Black Sun City. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tousan Leaves City akan jauh lebih kejam. Dia percaya bahwa setiap level di Tousan Leaves City hanya akan melihat semakin banyak orang mati. Sebagian besar dari mereka mungkin akan mati di sini. Bab 2820. Rudy menjadi takut saat memikirkannya. Jack mengangkat alis, langsung mengerti apa yang dipikirkan Rudy. Dia tersenyum sambil menepuk bahu Rudy. Meskipun orang akan mati, itu tidak sebanyak yang kamu pikirkan. Setelah mengatakan itu, Jack tidak repot menjelaskan sambil menarik Rudy ke tempat yang lebih terpencil dan beristirahat. Rudy duduk di sebelah Jack dan menatap Jack dengan heran. Dia tidak ingin mengganggu Jack dengan pertanyaannya, tetapi pada akhirnya, dia menyerah pada rasa ingin tahunya. Kupikir kamu akan segera masuk. Bukankah kamu sudah siap? Jack menggelengkan kepalanya. Saya tidak dalam kondisi yang buruk saat ini, tetapi saya ingin mencari tempat yang aman untuk meningkatkan kekuatan saya. Jack kemudian mengeluarkan permata jiwa ungu dari biji mustard dan meletakkannya di telapak tangannya. Rudy mengangguk sebelum bertanya, kamu bilang tidak banyak yang akan mati, tapi aku merasa banyak prajurit yang tidak bisa mencapai lantai 3. Karena mereka tidak bisa sampai di sana, mereka akan mati. Jack tidak menjelaskan secara rinci dalam tanggapannya,
dan Rudy tidak dapat memahaminya, merasa seolah-olah situasi mereka aneh. Jack memandang Rudy dan segera tahu bahwa dia akan bertanya sampai semuanya cocok untuknya. Jack terpaksa dengan sabar menjelaskan semuanya. Aturan Menara Seribu Daun sebenarnya cukup sederhana. Seseorang hanya membutuhkan kemenangan untuk naik satu level, dan seseorang perlu bertarung di setiap level. Hanya setelah menang seseorang dapat maju. Mendengar penjelasan Jack, Rudy semakin bingung. Dia melebarkan matanya ketika dia bertanya, apakah maksudmu kamu tidak akan diusir jika kalah? Kamu masih bisa menunggu di Menara Seribu Daun untuk pertempuran berikutnya, dan kamu bisa pergi setelah memenangkan 2. Jack mengangguk. Setelah memasuki Tousan Leaves Tower, lawan akan dipilih secara otomatis. Menang atau kalah, mereka akan diberi lawan lain setelah pertempuran berakhir. Beberapa orang mungkin kalah karena mereka menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dari mereka. Jadi pertempuran terus-menerus seperti itu berarti mereka masih memiliki kesempatan untuk menang. Itulah mengapa Jack mengatakan akan ada 3 hasil dan tidak banyak yang akan binasa. Namun, Rudy menggelengkan kepalanya dengan kuat pada saat itu. Saya masih berpikir bahwa banyak yang akan mati. Lawan tidak akan mengenal satu sama lain, dan mereka tidak akan repot-repot menahan diri. Membunuh lawan tampaknya hanya hasil alami. Prajurit muda semuanya haus darah. Mereka bisa dengan mudah membunuh lawan mereka jika mereka tidak hati-hati. Selanjutnya, mereka semua berada di dunia berputar tanpa perlindungan klan, sehingga mereka bisa bertarung tanpa hambatan. Jack tersenyum dan berkata, kamu benar, tetapi dunia berputar tidak akan membiarkan orang dibantai bahkan jika aturan di sini kejam. Selama kamu menyuarakan penyerahanmu, Menara Seribu Daun akan menentukan bahwa pertandingan telah berakhir. Aturan menginginkan hasil, bukan mayat. Mendengar itu, Rudy menghela napas lega. Tidak akan ada sungai darah jika itu yang terjadi. Dia menghela nafas dan berkata tanpa daya, jika kamu tidak ada di sini, aku tidak akan pernah bisa menyaksikan semua ini. Meskipun banyak bentuk bahaya yang ada di dunia berputar, Rudy mendapatkan banyak pengalaman. Dia mungkin pernah tinggal di provinsi tengah sebelumnya, tetapi berkat latar belakangnya, dia tidak mendapatkan banyak pengalaman. Dia tidak pernah tahu ada begitu banyak keajaiban di dunia. Bersambung.